Halo Kang Arman, kumaha kabarna Kang? Alhamdulillah, Damang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, mantap sekali. Saya deg-degan mau ketemu sama Kang Arman nih, ngobrol sama idola ya luar biasa. Bener dong deg-degan. Kalau nggak deg-degan mati dong. Betul, alhamdulillah sampai keringet dingin Kang. Gimana Kang kabarnya? Arman, Oh, gimana? alhamdulillah baik sehat. Kang Arman, Ya, ya. di masa pandemi ini kan, apalagi kemarin PSBB ya, banyak Hmm. kegiatan teman-teman musisi juga yang akhirnya terbatas. Mungkin banyak juga event yang Ya, harus batal ya kan, ya. karena pandemi. Nah, kalau Kang Arman sendiri gimana sih kegiatannya selama mungkin kemarin PSBB sampai sekarang nih mulai masuk new normal nih, Kang Arman? Alhamdulillah. Walaupun kemarin PSBB, emang di awal-awal Hmm. PSBB, saya kira memang musik ya yang paling bisa cepat beradaptasi. Karena kan musik itu istilahnya, kalaupun kita semua di rumah aja juga dengan adanya media sosial dan digital sekarang itu tinggal istilahnya tinggal ngejreng aja gitu kan, tinggal saya Hmm. nyanyi, tinggal ngejreng, orang udah bisa langsung menikmati. Beda dengan misalnya film atau mungkin sebetulnya yang bisa cepat beradaptasi itu musik sama stand up comedy kali ya yang di Iya. kemarin. Nah, makanya kemarin alhamdulillah saya sih selama PSBB kemarin itu banyak banget kegiatan. Memang di awal-awal di minggu-minggu pertama kebanyakan donasi ya. Jadi konser musik virtual donasi. Tapi alhamdulillah Hmm. setelah apa namanya sebulan, nah masuk ke bulan kedua itu udah ada konser-konser yang berbayar gitu. Hmm. Alhamdulillah. Hmm. Jadi sibuk lah lumayan alhamdulillah. Jadi artinya kan sebenarnya bisa tetap produktif di rumah dan tetap bisa Betul. dalam tanda kutip menghasilkan begitu ya di rumah, Betul, betul, betul. tanpa perlu keluar rumah, bisa menggelar konser dari rumah begitu Kang ya. Karena banyak juga musisi yang melakukan hal serupa begitu ya, bahkan Yap, berkolaborasi di satu waktu yang sama tapi di rumah masing-masing, itu luar biasa sekali ya. ya, betul, betul, betul. Tapi ngomong-ngomong, dari mulai pertama stay di rumah sampai hari ini udah berapa lama sih nggak terlalu banyak melakukan kegiatan di luar Kang? Oh, benar-benar kemarin sih benar-benar 3 bulan ya, 3 bulan di rumah, benar-benar. Nah, teman pada saat sudah mau masuk ke bulan keempat, itu kan Mm-mm. Anies Baswedan kan langsung melonggarkan kan Ya. PSBB-nya. Makanya kan ada beberapa apa mall juga dibuka gitu kan. Nah, saat itu saya baru tuh yang pertama adalah terus terang saya kangen Jumatan. Jadi pada Mm-mm. saat itu udah apa namanya dilonggarkan, masjid daerah saya juga udah buka, udah bisa Jumatan, saya langsung pertama kali keluar sih ya itu Jumatan itu. Jadi ya sekarang sih udah saya keluar, tapi kayak saya juga keluar kalau butuh lah, ngapain juga kalau nggak butuh mah bener-bener sesuatu yang penting gitu ya, keluar tuh ke masjid. Kemarin sempat ke mall karena memang harus ada sesuatu yang dibeli gitu. Anak saya Oke. perlu sesuatu, saya juga perlu sesuatu, ya udah saya ke mall, bener-bener ke mall tuh beli sesuatu itu, udah gitu udah tak langsung pulang ke rumah, mandi, ganti baju, udah gitu. Jadi memang kalau keluar emang mau butuh lah. Kalau misalnya kayak banyak sih kayak misalnya teman atau apa, yuk nongkrong, aduh, tar dulu deh gitu. Kayak enggak deh gitu. Buat apa juga nongkrong gitu ya. Maksudnya sekarang-sekarang udah nanti aja dulu lah, gampang lah gitu. Bisa nongkrong di O- Zoom lah, bisa nongkrong di Instagram lah sama lu. Oke, mantap. Nah, kalau tadi kan Kang Arman sempat bilang ketika keluar rumah hal yang paling dirindukan adalah sholat Jumat. Banyak ya, saya juga Yap, rindu betul. banget gitu ya, bisa ikut sholat Jumat. Selain kegiatan ibadah sholat Jumat, hal pertama yang dilakukan ketika bisa keluar apa yang paling pengen banget dituju? Apakah pengen cari makan atau ngapain Kang? Enggak, asli yang kemarin pertama sih bener asli saya pengen Jumatan, udah asli. Orang saya nggak sadar kok waktu pertama kali Jumatan itu masjid saya dibuka gitu ya, dibuka masjid daerah saya. Itu nggak sadar asli air mata tuh keluar. Bukan Oke. nggak bukan bukan sedih, enggak, tiba-tiba aja gitu, cer gitu. Jadi mungkin kerinduan yang wah ternyata betul ya kalau misalnya orang disekap 3 bulan nggak boleh kemana-mana gitu. Kayaknya tuh Hmm. ternyata memang banyak banget gitu yang dirindukan itu gitu ya salah satunya itu. Nah paling kemarin saya sempat keluar main di studio sebuah Hmm. studio karena ada klien saya pengen saya nyanyi bukan nama Gigi tapi yang Arana Project yang Arman Mono Project itu Ya. ulang tahun 1 dekade sebuah perusahaan. Nah itu dia tetap pengen konser virtualnya streamingnya itu tetap harus di studio karena Oke. kan itu 1 dekade dia pengen agak bagus Spesial gitu. lah Jadi gitu ya. di belakangnya itu di belakang panggungnya ada LED gitu, ada saya juga main dengan band saya. Tapi itu
asli manajemen saya, manajemen Arana Project dari Trinity juga betul-betul si manajer gue tanda tangan kalau semua prosedur protokolnya dilakukan sama dia. Jadi kalau enggak, kita nggak tanda tangan. Dicek dulu, oke, bener semuanya prosedurnya berjalan, baru saya tanda tangan dan baru saya datang. Jadi itu pun begini, jadi gue di mobil dulu. Jadi pada saat bener-bener, oke, Arman sekarang bisa nyanyi, gue keluar dari mobil dengan pakai masker dan sebagainya, nyanyi 20 menit, udah, gue cabut lagi. Bener-bener cabut lagi gitu, udah. Jadi memang protokol yang, ya pokoknya seperlunya aja bener-bener gitu. Oke, jadi memang kalau nggak penting, mendingan nggak keluar. Kalau masih bisa meeting lewat Zoom atau lewat aplikasi lainnya, mendingan lewat virtual aja begitu ya. Betul. Ini ada nih pertanyaannya bagus nih. Ilyasa Ah, 1014. Selama PSBB ah. nggak pulang ke Bandung. Boro-boro pulang ke Bandung, orang sampai detiknya aja belum mudik ke sungkeman ke orang tua di Bandung. Belum Iya, juga iya. sungkeman. Sampai sekarang loh. Padahal sekarang sebenarnya Pengalaman udah bisa ya. pengalaman yang sama. Saya bahkan nggak sempat ziarah ke makam orang tua ketika Iya, ketika Lebaran boro-boro. kemarin gitu. Itu sedihnya luar biasa, Kang ya. Iya, Nah, boro-boro. Kan kebetulan makam orang tua juga semuanya di Bandung. Jadi memang kalau mm-mm, ke Bandung selain ke mama, ya pasti ke makam orang tua kan. Itu ya mm-mm, belum. Sampai detik ini belum. mm-mm. Nah, eh, banyak banget nih. Saya mau menyapa sekaligus juga beberapa teman kita yang sudah ikutan live di Instagram ya, Kang ya. Ada Ya. Silvi Sakinah nanya tuh ada rencana buat lagu tentang COVID atau mungkin ada lagu persembahan khusus untuk para tenaga medis atau juga orang-orang yang sudah berkontribusi dalam penanganan COVID nggak, Kang? Kemudian juga ada Tengku Mazira, Kang Arman suaranya kok jauh, jangan jauh-jauh Kang, nanti aku kangen katanya. Alah, Bisa eh aja. diomelin sama Teh Gita nanti. Kang Arman mau denger lagu barunya dong, ada Fauzi Remon ini dari Aceh. Wah, mantap. Siap, Nanti siap. saya juga mau Nanti minta Kang Arman dinyanyiin, nyanyi lagu nanti yang baru. dinyanyiin. Betul. Ngomong-ngomong soal lagu baru, kan lagi viral banget nih lagu Kamu yang diaransemen ulang dari lagunya Cowboy Junior ya, Ya, Kang ya. Arman. Bahkan ada TikTok challenge-nya tuh ya, jogetannya. Ah. Saya seminggu ngapalin lagunya gitu ya. Joget-joget, anak saya di rumah umur 3 tahun akhirnya ikut joget dan ikut nyanyi juga. Tapi lagu apaan sih gitu. Jadi setiap hari pengennya dengerin lagu itu. Nah, ngomong-ngomong kenapa sih lagu ini yang dipilih, Kang? Eh, jadi gini, ini dari konsep ya, dari konsep. Konsepnya Mm-mm. Trinity itu membuat sebuah project LDR, lagu dari rumah. Nah, lagu Oke. dari rumah ini, project ini adalah lagu yang sudah populer, lagu yang sudah ada dan sudah populer, di Mm. aransemen ulang, recycle, Oke. dengan konsep akustik. Nah, pada saat keluarlah list lagu, salah satunya di list lagu yang sekian banyak itu ada lagu Kamu ke Cowboy Junior. Nggak tahu kenapa, Oke. emang saya waktu keluar lagu Kamu itu, saya udah seneng. Mm. Bagus, lagunya bagus. Ini lagu bagus. Karena kan angle dari seorang musisi kan bukan siapa yang ngebawain ya, tapi lagunya keren, lagunya bagus gitu. Mau yang ngebawain dulunya cewek, atau anak-anak kecil, atau misalnya yang orang tua, atau siapapun itu gitu. Kita nggak lihat ke arah situ kalau penyanyi mah gitu kan, atau musisi mah, ya ini asik, iya asik lagu. Nah, saat saya lihat ada Kamu, wah ini lagu bisa diakustikin bakal asik nih gitu. Bakal sesuatu, insya Allah menjadi sesuatu yang baru. Akhirnya saya pilih gitu. Oke, artinya lagu itu muncul dari beberapa pilihan lagu yang diusulkan sama Trinity. manajer waktu itu atau ya gitu ya. Trinity label. Ha. Oh, sama Trinity ya kan. Nah, yang paling menarik itu videonya juga menarik, konsepnya rumahan banget ya. Ada beberapa handphone di situ, ada Kang Arman nyanyi sambil jogetan ala TikTok gitu ya. Dan yang juga menarik kan ada suara kopi saset lah, ada pulpen diketok-ketok lah, apa segala macam bunyi-bunyian yang itu ada di rumah begitu ya. Sampai kepikiran konsep aransemennya sebegitunya tuh apa sih yang jadi inspirasinya, Kang? Uh, jadi memang semuanya tuh ini terlahir dari konsep yang kuat. Jadi pada saat pandemik berlangsung, Trinity dan kita sebagai penyanyi punya ide tidak boleh stuck dalam berkarya gitu. Oke. Nah, saat itu semuanya konsepnya adalah dari rumah. Makanya LDR, lagu dari rumah. Jadi itu dari rekaman sendiri di rumah, aransemennya, yang aransemen ada Ade Aferi, dari video klip itu saya ngetik sendiri sama Dewi pakai kamera handphone, Ya. diedit sama sutradaranya Lando. Dari fotonya untuk banner-banner promo itu foto virtual juga pakai Zoom. Jadi semuanya tuh memang
nggak ketemu dengan orang-orang yang mendukung semua lagu kamu ini, nggak ketemu. Bener-bener masing-masing di rumah ngerjainnya. Termasuk yang tadi yang kamu tanya, itu kok ada saset kopi dan sebagainya. Nah, itu ada ide yang coba bisa nggak sound perkusif di lagu tersebut memakai barang-barang yang ada di rumah. Jadi sound yang kayak saset kopi itu kan kayak kabasa tuh. Iya, betul. Gitu kan. Nah, itu ngegantiin sound kabasa. Terus misalnya butuh perkusif yang tok 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 sound gitu, asbak asbak besi dipukulin sama sumpit, itu bisa menggantikan itu gitu. Jadi keren sih, idenya keren gitu, idenya kuat, jadi akhirnya bisa membuat hasil yang lumayan cukup unik dan keren gitu. Berarti lagu itu dari proses awal sampai jadinya benar-benar diprosesnya di rumah ya, Kang ya? Di rumah masing-masing, jadi nggak ketemu Di rumah sama sekali, nggak masing-masing. ketemu, cuman WhatsAppan, Zooman dan sebagainya. Prosesnya berapa lama, Kang, sampai lagu itu jadi masternya? Wah, Kang? ini mah proyek sangkuriang. Ini cuman pokoknya 1 minggu doang jadi semuanya. 1 minggu. Wah, dengan gila, video klip keren, dengan keren. segala macamnya gitu. Oke, Kang, kita juga mau ingetin nih teman-teman yang sekarang lagi dengerin live di Instagram El Sinta News and Talk, Anda juga bisa dengarkan di Radio El Sinta karena kita nggak cuma live di Ya. Instagram aja, Kang. Kita juga on air di Radio El Sinta. Jadi semua pendengar yang mungkin sekarang lagi di jalan sambil makan siang atau di rumah juga lagi santai bisa dengerin kita nih lagi live di Instagram dan juga on air di El Sinta, Kang. Nah, di proses pembuatan lagu single kamu tadi ya kan, apa yang paling sulit, proses apa yang paling sulit sampai akhirnya lagu itu jadi? Yang paling sulit sih sebetulnya, ya bukan sulit sih, ribet ya, video klip. Karena kan yang ngetik harus saya dan Dewi gitu ya, pakai kamera. Karena kan kita tidak terbiasa ya untuk ngetik sebuah, ya kalau kita posting-posting di Instagram kan itu mah asal-asalan aja gitu. Kalau ini kan untuk sebuah video klip gitu, tidak boleh salah gitu. Makanya tektokan sama Lando sebagai sutradaranya, Do ini gimana Do, dari depannya angle-nya segimana gitu, apa segini, kanannya gimana, kirinya gimana. Jadi dia ngasih tahu segala macam sama pencahayaan. Nah, kalau pencahayaan kan agak sulit tuh. Pencahayaan video klip kan harus bener. Nah, untungnya kan Dewi kan emang dia memang biasa make up sendiri. Nah, punya lampu-lampu kayak buat make up tuh. Nah, ya itulah gitu. Jadi dipakai, untungnya. Untung itu juga ada lampu. Kalau nggak ada lampu rada ribet sih. Tapi untung ada lampu buat make up itu, jadi lumayan gitu. Nah, selama di rumah, selain aransemen ulang lagu kamu, ada lagu lain mungkin lagu baru yang akhirnya tercipta, Kang? Sebetulnya sebelum Project LDR ini terjadi karena pandemik, saya tuh justru bukan ini lagunya yang baru. Udah ada lagunya yang baru, udah jadi, udah mau bikin video klip, pas mau dikeluarin pandemik, judulnya tuh Be With You. Itu sebenarnya udah ada. Jadi sebetulnya nanti kalau misalnya lagu kamu ini udah selesai lah, anggap udah masa promonya udah selesai, ya saya mengeluarkan lagu itu. Tapi apakah selama pandemik ini ada yang dihasilkan? Belum sih ya, karena yang tadi saya bilang sibuk banget sih, dan mempelajari sistem-sistem yang baru, kayak misalnya gini, kemarin kan banyak banget saya konser virtual. Ada klien yang pengen di Facebook Live, ada klien yang pengen di YouTube Live, streaming, ada yang pengen di Instagram. Itu kan sistemnya beda-beda tuh. Dan itu kan operate-nya gue sendiri gitu. Nah, itu yang akhirnya kemarin tuh banyak waktu yang di rumah itu belajar itu. Gimana sih ini kalau YouTube Live dengan sound yang pengen bagus dari sini? Nah, itu saya telepon sama engineer saya. Saya bilang, ini gimana sih? Wah, itu belajarnya lumayan. Sampai malam. Karena kan kalau gagal gawat ya. Alhamdulillah bisa. Jadi sekarang udah aman gitu kayak kemarin. Jadi nanti tanggal berapa ya? Sabtu tanggal 4 itu saya ada reuni besar SMA 5, SMA saya, SMA 5 Bandung. Nah, mereka pengen saya nyanyi, dia bilang gitu. Tanggal 4, ayo, berdua lagu aja Kang, nggak apa-apa, ayo, saya bilang gitu. Di apa? Saya bilang, platformnya di apa nih? Di YouTube Live. Oke, nah saya udah jago tuh karena kemarin udah pelajari kan. Pas yang kemarin waktu saya main di YouTube Live mah, waduh itu asli itu tegang banget karena takut gagal dan sebagainya kan. Kalau kemarin udah gampang, udah oke, ini gini ini linknya, ini kamu klik aja gini wah saya udah bener expert. Apalagi yang paling bermasalah kalau sambungan internetnya biarpet Kang, waduh, itu bahaya, itu bahaya kan, ya? Dan itu terjadi kemarin waktu yang YouTube. Jadi
internet gue di rumah tiba-tiba down gitu ya, 2 hari berturut-turut. Waduh, akhirnya saya minta ke manajemen, gue bilang lu pada harus nyewain gue modem supaya aman. Oke, adalah modem kan, jadilah ada sebuah modem. Dicoba, oke aman, hijau. Selama itu tuh hijau, selama latihan aman. Hari H bener-bener tinggal berapa menit lagi. Pas masuk pakai si modem wifi itu merah, gak jalan, merah. Oke. Untungnya wifi yang rumah tiba-tiba bagus hari itu. Kebayang nggak kalau dua-duanya merah? Aduh, bingung deh udah. Oke, ini kan hal-hal yang sebenarnya ya wallahu alam gitu ya. Kalau bagus ya alhamdulillah, kalau jelek berarti kan harus mikirin rencana cadangan. Betul, tapi ngomong-ngomong tadi dari kesulitan-kesulitan tadi sampai akhirnya lagu kamu ya, kita bicara lagu kamu nih terus dirilis. Bahkan kalau saya lihat sampai siang ini tuh viewersnya tuh di YouTube hampir 600.000 Kang, hampir 600.000 viewers. Alhamdulillah, amin. Ini luar biasa sekali ya. Dari Cowboy Juniornya sendiri atau mungkin dari salah satu personelnya, ada nggak sih yang sudah mungkin ada bikin semacam konten buat reaction gitu ya di YouTube atas karya ini? Kemarin sempat sama Bastian sempat Instagram live yang sama dia ngobrol selama 45 menit lah, seru. Ya dia kaget, dia seneng banget, lagunya jadi beda, lagunya jadi lebih relate dengan umur mereka sekarang gitu. Kalau mau nostalgia tuh dengan lagu itu relate gitu, karena kan sekarang mereka udah pada gede, fansnya juga sama, sekitaran kuliah tingkat 2, tingkat 3 mungkin sekarang gitu kan, semester 4, semester 5, 6 gitu. Nah relate gitu, lagunya mereka nostalgia tapi bisa dinikmatin dengan umur sekarang. Jadi seru aja sih kemarin 40, tadinya cuma maunya 20 menit tapi jadi karena tambah seru sama si Babas jadi 45 menit sih. Oke, mantap. Nah, ada juga Andrew dari Sukabumi hadir. Saya juga mau menyapa lagi ya, Kang ya, yang ada di Instagram. Ada Henry Prasetyo nih dari Semarang. Kang, bikin lagu motivasi untuk masyarakat dan juga tenaga kesehatan. Oke, tadi juga kita udah bahas ya. Apakah ada rencana ke sana nantinya? Nanti Kang Arman jawab. Banyak juga yang nungguin lagu Be With You ternyata. Kang Arman. Amin. Ada Lina amin. juga. Nih, gimana caranya mengubah lagu kamu versi Cowboy Junior itu jadi versinya Kang Arman di era saat ini? Ini mungkin juga tadi udah sempat dijawab, tapi nggak apa-apa nanti sedikit mungkin ulang lagi boleh ya. Dan juga ada Irfan, ada Tama Fajar, halo juga ada Gum Haris, Jamaluddin Hussein, ada Silvi Sakinah juga, ada Muhammad Ilyasa, Taskia Harsha, oke, Yohanes Dwi, mantap, terima kasih. Nah, itu tadi kalau dari lagu Cowboy Junior kan kita tahu kalau nggak salah lagu itu tahun 2011, berarti kan 9 tahun yang lalu. Saya juga pertama kali dengar lagu itu, salah satu lagu yang saya suka dari Cowboy Junior ya lagu Kamu gitu ya. Karena relate juga. Bahkan apakah saya justru terpikir gini, ketika di lagu itu ada lirik Facebook, Kang Arman dengan Gigi juga punya lagu yang ada lirik Facebooknya. Apakah ini yang akhirnya jadi pilihan? Ada relate di situ? Enggak sih, kalau itu sih enggak ya, karena memang salah satu project LDR ini yang dicetuskan sama di Trinity juga ngomong kalau bisa liriknya itu ada hubungan dengan LDR, long distance relationship, karena kita semuanya sekarang LDR gitu kan, LDRan, atau satu lagi media sosial, karena memang sekarang kita menggunakan platform media sosial di apapun itu gitu. Nah makanya keluarlah list lagu termasuk si Kamu itu, karena di situ kan ada Twitter, ada Facebook gitu. Jadi kalau hubungannya dengan yang lagu Gigi yang My Facebook, enggak sih, enggak ada. Kebenaran aja emang itu ada kata-kata itu. Karena kan lagu Kamu dan lagu My Facebook itu memang pada saat Facebook booming kan di Indonesia, makanya keluarlah lagu itu gitu. Terus kalau tadi ngejawab yang buat kesehatan, buat tenaga kesehatan, kalau bikin lagu itu kan tidak segampang itu. Bikin lagu untuk petugas kesehatan itu bukan tidak gampang, maksudnya gini. Harus bagus, harus juga dipikirkan. Maksa nggak sih? Maksudnya maksa tuh, ini mah mumpung banget, mumpung lagi gini, bikin lagu. Nah itu kan jangan ada pendapat seperti itu. Jadi memang harus dipikirkan. Cuman, alhamdulillah kemarin saya udah memberikan surprise kepada para tenaga medis di Rumah Sakit Sulianti Saroso. Jadi kemarin saya ngasih surprise mereka. Jadi mereka kan di Rumah Sakit RSPI Sulianti Saroso itu setiap jam 9 pagi kan ada meeting. Nah, tiba-tiba sebagai ada dokter ketuanya, dokter Dala, itu
udah kong kali kongan sama gue gitu. Ini nanti jam Hmm. 9 ada dokter baru yang akan masuk ke Dokter Sulianti Saroso di Zoom ya, di Zoom meeting. Mau sekalian kenalan dengan bapak-bapak dan ibu-ibu di sini ya, para dokter dan perawat dan sebagainya. Ini udah datang nih dokternya. Oh silakan Pak Dokter. Pas lihat saya gitu. Wah surprise. Terus saya Di, nyanyiin lagu di prank ini ya. kamu. Terus TikTok bareng. Terus saya ngasih apa surprise hadiah, seru-seruan aja hadiahnya. Apa namanya kayak makanan dari UKM kayak gitu. Jadi seru-seruan aja gitu. Nah setelah itu diterusin tuh dari nge-surprisein para tenaga medis. Besok-besoknya saya nge-surprisein para wartawan yang memang meliput berbagai macam berita COVID ini. Terus diterusin lagi yang Oke. paling terbaru kemarin yang terakhir itu dengan para Hmm. guru. Iya. Nge-surprisein para guru. Jadi alhamdulillah lah. Nah, pas banget ini kebetulan saya juga mau nanya di YouTube-nya Kang Arman kan ada program baru tuh ya, Senyum untuk Kamu yang tadi juga Ya, Kang Arman udah betul. jelasin ya. Terakhir tadi dengan guru-guru di Bekasi kalau nggak salah ya. Ya, betul. Nah, Bekasi Timur. itu sampai sampai tercetus bikin program apa Senyum untuk Kamu ini di YouTube tuh apa sih sebenarnya motivasinya, Kang? Motivasinya ya waktu dari si ngehibur para tenaga kesehatan di Sulianti Saroso. Motivasinya dari situ bahwa oh iya ya mereka motivasinya dari situ bahwa oh iya ya motivasinya dari situ bahwa oh iya ya apa nih? Ya. Oke. Dari situ judul motivasinya dari situ. Jadi oh ya mereka butuh banget hiburan. Nggak ini nggak apa maksudnya hiburan yang sedikit yang nggak usah mikir panjang-panjang, ternyata dampaknya buat mereka tuh bahagia banget. Nah dari situlah akhirnya saya kerjasama Trinity saya dan kerjasama dengan sebuah.com untuk membuat Senyum untuk Kamu itu. Akhirnya yang pertama kali adalah kalau yang wartawan belum masuk ke program itu. Nah yang kemarin guru-guru di Bekasi Timur itu udah masuk. Insya Allah nanti ke instansi yang lain. Setelah guru kita lagi memilih mana lagi nih instansi yang tepat, yang memang apa ya terdampak gara-gara terdampak karena COVID-19 ini mereka jadi lebih sibuk atau mereka jadi lebih banyak yang dikerjakan gitu. Oke. Nah, ada juga yang menyapa Kang Arman, ada Poppy Benz dari Toronto, Kanada. Wah, jauh Oh banget. halo Halo Poppy Kanada. Benz, ya. Mana Pengen kabarnya? lihat lagi Kang Arman konser di Toronto. Nah, ngomong-ngomong dalam tahun ini atau mungkin di tahun depan sudah ada rencana akan ke luar negeri lagi nggak sih Kang? Meskipun dengan kondisi yang kita dalam tanda kutip harus berdamai gitu ya dengan corona, Kang. Belum ya, karena jangankan konser ya di luar negeri ya. Kebetulan kan emang harusnya anak saya itu kan September ini itu kan keluar kan untuk sekolah, Iya, untuk iya. kuliah. Itu pun nggak jelas sampai sekarang. Nggak jelas sampai sekarang. Karena pertama, kedutaannya aja di sini belum buka. Iya kan, gimana dapat visa. Nah, kalaupun kedutaannya udah buka di Juli atau di Agustus misalnya. Nah, itu pun apakah warga negara Indonesia boleh masuk nggak ke negara itu? Karena kan COVID kita naik terus. Sekarang Betul. kita balikin aja. Kalau misalnya kita nih sebagai pemerintah Indonesia, ada warga negara A, sedangkan kita tahu bahwa negara itu COVID-nya naik terus dia mau masuk, mau masukin nggak? Pasti kan mikir-mikir juga kan. Nah, jadi jangankan tadi pertanyaannya, saya mah pengen banget tuh main di luar negeri ya, ketemu dengan para sesama warga negara Indonesia, sesama saudara-saudara kita. Tapi kayaknya mungkin agak lumayan masih lama ya, karena yang penting-penting aja gitu masih ke pending sekarang gitu. Oke, ada Henry Prasetyo nih katanya, saya ngefans sama style pakaiannya Kang Arman, boleh minta nggak sih kaosnya dapat dari mana katanya? Ada aja ya. Diojolin. Diojol boleh katanya. Kaos Oke. beli di mana aja lah. Mana aja, bebas. Nah, sekarang mah online kan udah bagus-bagus, tinggal nyari aja. Kan gue juga sempat ngeliat ya di YouTube Kang Arman ya, kalau tadi Kang Arman sempat cerita gimana prosesnya Naja memilih kampus gitu ya, ketika sudah mulai mau pendaftaran ternyata corona datang, akhirnya belum jelas nih kapan bakal mulai kuliahnya gini. Nah, Naja juga kan mau pilih kuliahnya kan jurusan musik ya kalau nggak salah ya. Apakah Bukan, itu memang ilustrator. Ilustrator ya.
jauh dari bapaknya nih yang musisi gitu ya, tapi memang dasarnya juga senang nyanyi. Nah, kebenaran kalau memang Naja ini memang pengen jadi ilustrator itu memang pilihannya dia sendiri atau mungkin ada influence-nya dari mana sih? Kan kita geser sedikit nih bahas soal Naja, nanti kita juga bahas lagi soal musik nih. Kalau Naja emang dari dulu sih, dari SMP, ya SMP kelas 1 dia udah ngomongnya dia pengen menjadi seorang ilustrator. Kalau dulu malah dia pengen jadi animator. Tapi setelah umur bertambah dia akhirnya pengen menjadi ilustrator. Jadi memang dia tidak pernah berubah dari SMP kelas 1 sampai dia keluar SMA, dia tetap pengen kuliah di sebuah jurusan art gitu, University of Art gitu, yang jurusannya adalah ilustrator gitu. Jadi nggak, sama sekali bukan saya atau Dewi atau siapapun itu. Memang dia dari SMP kelas 1 dia udah pengen itu gitu. Oke. Kalau kita bicara keluarga ya, Kang Arman, arti dari keluarga dalam kondisi yang seperti sekarang ini, Kang Arman, apa sih sebenarnya yang mungkin bisa juga menjadi pesan buat followers yang lagi nonton sekarang atau yang mendengarkan kita live di radio nih, Kang ya? Arti sebuah keluarga di kondisi seperti sekarang ini, kondisi pandemi yang kita serba terbatas, geraknya terbatas, bahkan ada yang dalam kondisi terburuk, kehilangan pekerjaan, Kang. Bagaimana, Kang? Ya, saya kira justru semua yang terjadi ini Allah tidak mungkin memberikan kejadian itu dengan hanya begitu saja. Allah itu penuh dengan rencana yang kita tidak tahu. Bahkan kadang-kadang kita itu udah suuzon duluan kepada Allah itu gitu kan. Aduh, ini apa sih? Apa sih ini gitu. Tapi sebetulnya kalau kita pikir-pikir ini begitu banyak berkahnya, terutama keluarga. Kayak saya aja, saya nggak usah melihat kepada yang lain, saya melihat kepada saya sendiri. Saya sekarang jadi lebih tahu anak saya itu seperti apa. Begitupun dia jadi begitu dekat dengan saya, begitu tahu oh ayahnya itu seperti apa. Karena saya dekat sama anak saya, Dewi juga dekat dengan anak. Tapi kan pada saat sebelum terjadinya pandemik itu kita tuh benar-benar kita tetap aja kan punya kerjaan dan sibuk gitu kan. Setiap hari pasti ada aja keluar rumah, entah itu ada show ataupun meeting ataupun kerja-kerja yang lain gitu ya. Nah, ini sangat berkah banget. Waktu 3 bulan kemarin tuh saya benar-benar 3 bulan itu benar-benar bertiga diem di rumah, dan itu bisa tahu ada kejadian-kejadian, oh ternyata anak saya seperti ini. Jadi itu buat saya sih sangat berkah banget gitu ya. Dan itu sangat penting gitu, dan mempelajari sifat-sifat itu sangat penting karena kan kita juga dulu sama kan, waktu dari kecil sampai remaja udah mau meningkat dewasa, sifat-sifat itu kan terus bertambah, ada yang jadi sifat gini, ada sifat gitu, dan itu sangat berkah sih buat gua sih, saya kira. Oke. Ada beberapa pertanyaan yang sama dari Tian Trikusuma, ada Dia Senja juga nanya nih, katanya Kang Arman, dari sekarang udah tahun 2020 dengan Kang Arman tahun 2000-an dan tahun 90-an kayaknya sama aja, nggak tua-tua. Apa sih rahasianya, Kang? Rahasianya di wawancara sama El Sinta terus. Mantap. Oke, banyak juga yang udah nungguin nih, Kang. Mau dengerin Kang Arman perform lagunya Kamu. Nanti sambil saya ikutan joget juga, joget TikTok. Oke lah, siap ya. Mangga, Kang. Buat aku tersipu, buatku malu-malu saat bersamamu, saat ku sapa dirimu. Oh merindingku, oh jadi gugup aku saat bersamamu. Yuk, saat kau senyum padaku, mungkin intilah rasanya, rasa suka pada dirinya. Sejak pertama aku bertanya, Facebookmu apa, nomormu berapa, mungkin inilah rasanya, cinta pada pandang pertama, senyuman manismu itu buat
aku dan hidup melulu. Oh, nanti aku follow Twittermu. Oh, aku tunggu retweetmu agar ku tahu sukakah kau kepadaku. Mungkin inilah rasanya, rasa suka pada dirinya. Sejak pertama aku bertanya, Facebookmu apa, nomormu berapa. Mungkin inilah rasanya, cinta pada pandang pertama. Senyum manismu itu buat aku dan hidup melulu. Oke. Mantap, Kang Arman. Saya ikutan joget jadinya. Luar biasa sekali. Sukses buat Kang Arman. Karirnya juga sukses. Sehat Amin. selalu untuk keluarga. Salam untuk Teh Dewi dan juga Naja. Mudah-mudahan bisa bikin karya kolaborasi bertiga nantinya. Amin. Kita tunggu juga ya. Oke. Kang Arman sekali lagi sehat selalu. Terima kasih atas sama waktunya. Arif juga sehat selalu. Elsinta juga pokoknya lebih tambah asik, lebih oke. Amin. Thank you banget selama ini kerjasamanya. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.